Oke, oke, untuk kita mulai aja ya, teman-teman. Oke, selamat siang teman-teman, salam astronomi dan Selamat selamat tahun siang. baru 2023. Dan selamat tahun baru. Siang Kak, selamat astronom dan selamat tahun baru juga. Ya, gimana nih liburannya kemarin? Aku Seru? nggak liburan. Tapi aku nggak liburan sih. Tapi liburan ke Jogja, Selasa sama Rabu. Ah, ya sama. Oh, Kamunya sama. langsung. Cuman di rumah aja sih. Oh, cuma di rumah. Oke. Aku ke Jogja. Ke Jogja. Nah, liburan sama Cedric ke Jogja loh. Harusnya kalian kemarin bisa ke mampir tempat aku ya. Iya, Sekalian. tapi kan uangnya maunya ke Merapi. Oh, ke Merapi. Aku Oke. tinggal di Kaliurang. Nah, di Kaliurang dekat banget rumahku sama rumah kamu sebenarnya. Nih, Kaliurang. Iya, Rumahnya kalian kan ada di Kaliurang. iya, KPR aku juga di Kaliurang soalnya tinggalnya kan. Hati-hati loh. Kenapa? Hati-hati loh. Nanti kadang-kadang yang Merapinya bisa meletus itu. Oh, iya, iya, tahu lah. Tahu kok itu. Oke, jadi kita balik lagi. Kita hari ini di biru Aceh pertama tahun ini kita bahas yang simpel-simpel aja ya. Tentang beberapa fenomena angkasa yang akan terjadi sepanjang tahun ini. Yang menurut aku sih yang paling unik aja ya, yang paling mencolok aja. Soalnya kan pasti banyak. Dan kalau banyak kan ya nggak mungkin lah aku bahas semuanya. Jadi aku ambil yang paling mencolok aja ya. Ada 10 itu. Oke. Ini ada yang gabung juga ya dia barusan. Oke, jadi ya apa namanya dari 10 fenomenanya itu kebanyakan sih ada yang saling mirip itu. Jadi kalau aku kategorikan tuh ada 4 jenis fenomena astronomi yang terjadi. Setiap bulannya itu beda-beda ya. Oke, jadi ya, ya kalau fenomena-fenomena itu ya ini ya. Ada yang keempatnya itu ini maksudnya. Ini coba yang kiri atas tuh gambar apa? Tahu kan pasti? Itu loh. Apa? Apa sih? Hujan meteor. Aha, hujan meteor. Yang kanan apa? Itu gerhana matahari. Ah, ya. Kalau yang kiri bawah Bulan. itu ya bukan bulan biasa ya Gerhana maksudnya. bulan. Bukan gerhana bulan juga sih. Bulan besar. Ya hampir. Oh, super bulan. Supermoon. Nah, supermoon. Nah, terus yang keempat ke bawah ini maksud aku namanya apa namanya okultasi dan oposisi ya. Itu aku tahu kalian pasti jarang dengar. Jadi aku kasih tahu aja. Oke, jadi yang pertama itu terjadi di bulan ini kemarin tanggal 4 ya. Itu ada puncak hujan meteor kuadrantit. Ya. Ya, hujan meteor lah ya. Kan kumpulan meteor yang berjatuhan. Kalau itu terjadinya itu kemarin puncaknya tanggal 4 udah lewat ya sebenarnya. Katanya itu pas itu banyaknya meteor yang jatuh itu bisa dari 60 sampai 200 meteor dalam 1 jam. Tuh. eh dan waktu pengamatannya sih kemarin tuh yang paling pas tuh pas pagi hari ya. Pas antara waktu bulan terbenam dan sebelum matahari terbit gitu. Itu waktu yang paling pas untuk melihatnya. Oh, ngomong-ngomong besok aku sekolah loh. Oh, sama. Bentar. Kalau kelihatan di tempat kita hujan Iya, meteornya, aku juga bentar. itu Kelihatan. sekolah besok. Iya, kalau sekolah kan udah mulainya minggu kemarin ya sebenarnya. Kalau ini sih aku kurang tahu kayak sih kelihatan ya dari tempat kita. Kalau informasinya sih aku nggak dapat karena emang hujan meteor nggak bisa diamati di seluruh tempat ya. Kalau yang kuadrantitnya aku kurang tahu bisa dilihat dari tempat itu atau enggak. Tuh, kayaknya sih eh ya mungkin bisa ya, mungkin. Itu bisa dengan mata telanjang, Kak? Maksudnya langsung kelihatan gitu? Kalau Atau dengan mata telanjang bisa, tapi harus tempat yang benar-benar gelap tanpa cahaya sama polusi sekali. cahaya ya? Ya, tahu polusi Oh, oke. cahaya. Ini kan kalau Oke. di ilustrasinya kan di tengah padang ya. Tengah Iya, padang iya. padang pasir ini. Oke, Oh, I see. yang hujan meteor habis itu
Lanjut ke Februari ya. Nah, Februari ini lumayan unik nih. Satu-satunya komet yang katanya nggak tahu ya untuk tahun ini apakah ada komet lain yang akan datengin bumi atau enggak. Cuman dari aku baca itu bulan Februari ini akan ada komet yang mendekati kita. Namanya ini C2022 apa nih tulisannya? Apa sih itu bacanya? Komet C2022, sorry tutupan tuh ya tulisannya. Terus ZTF. ZTF itu singkatan dari nama apa? Nama pihak penemunya ya, bukan orang itu. Kok ZTF tuh bentar. Zwicky Transient Facility ya. Itu nama pihak penemunya. Jadi bentar. Jadi kalau komet ini itu akan berada di titik terdekatnya dengan matahari. Kan tahu kan ya, komet itu kan punya orbit dengan matahari. Dia itu bisa ada satu waktu dia itu berada di titik terjauhnya dengan matahari. Satu waktu lain berada di titik terdekatnya ya. Kalau di titik terdekatnya namanya perihelion, kalau yang paling jauhnya itu aphelion nanti. Nah, akhir Januari ini dia itu akan berada di titik perihelionnya. Setelah dia mengitari matahari selama 50.000 ya. Itu aku nggak tahu itu komet jangka panjang atau jangka pendek. Kok yang jangka pendek kan cuman ke Kuiper, sabuk Kuiper. Kalau yang panjang kan, kalau yang lama kan sampai ke awan Oort itu ya. Nah, pas saat tanggal 1 Februari persis itu dia akan ada di posisi paling dekatnya dengan bumi. Sehingga ya kalau dari bumi itu yang paling terang kelihatannya. Oh, ini komet. Kalau selain komet ini, apakah ada komet lain yang akan mendatangi kita di tahun ini? Aku kurang tahu ya. Tapi kalau yang jelas ini pasti 1 bulan lagi. Ini dia bergerak gitu atau hanya sesaat ada gitu? Apa gimana sih? Gerak itu. Jadi kalau emang Kayak bintang jatuh gitu atau? nah itu kalau kayak bintang jatuh sih enggak sih. Cuma kalau dulu tuh pernah ada yang ngevideoin time lapse, bisa dibilang time lapse itu ya pokoknya itu time lapse gitulah. Itu komet itu gerak, cuman itu lambat gitu. Oh, jadi beberapa jam kita bisa Iya, lihat. beberapa jam gitu bisa dilihat. Jadi Oh, kayak gini, cuman geraknya itu lambat gitu. oke. Aku emang belum pernah lihat juga Iya, secara iya. sendirinya ya. Gitu. Haha. Itu harus pakai teleskop juga ya di tempat Kalau yang nggak ada cahaya juga atau? pakai teleskop pasti lebih bagus ya. Mm-mm. Gitu. Cuma kalau di tempat yang benar-benar kelihatan tanpa polusi cahaya, harusnya bisa kelihatan juga ini. Oke. Fun fact. Kenapa Aku sih tadi? fun fact dulu pas aku masih kecil, mungkin masih 5 tahun, 6 tahun, pas aku ngeliat bintang jatuh, aku kira emang bintangnya jatuh. Ya. Itu Itu dari rumah aku dengar itu mah. partikel yang dari memasuki atmosfer bumi itu. Iya, bintang jatuh ya namanya juga itu kan istilah orang zaman dulu kan juga mikirnya gitu ya. Kenapa namanya bintang jatuh ya karena orang mikir dulu ya bintangnya yang jatuh. Itu gitu partikelnya. Biasanya kalau bintang jatuh udah hilang, artinya partikelnya udah kebakar di atmosfer. Iya emang gitu. Gerhana matahari Hybrid. hybrid ini apa ya? Nah, ini gerhana matahari yang benar-benar unik, langka banget lah istilahnya. Jadi namanya aja kan juga cukup jarang didengar ya ini ya. Bentar. Jadi gerhana matahari hybrid itu bentar ya. Oh, oke. Sebentar ya, sebentar. Sorry. Dia ada paket. Oke, jadi si gerhana matahari hybrid ini eh bisa dilihat dari Australia, Indonesia, dan Timor Leste ya. Pada tanggal 20 April nanti. Gitu. Oh, bentar ya guys. Bentar. Oh, pantesan hybrid soalnya awal sama akhirnya cincin enggak sebagian. Bentar ya guys.
Oke, sorry jadi. Oke, jadi dan itu bisa dilihatnya itu beruntung banget ya kita tuh bisa ngelihatnya itu bisa dapat kesempatan untuk kelihatan ya dari tempat kita dari Australia, Indonesia dan Timor Leste tuh. Dan kalau gerhana matahari hybrid sendiri itu sebetulnya itu gerhana matahari cincin sama gerhana matahari total gabungan, makanya hybrid gabungan. Awalnya itu mulai dari gerhana cincin, lama-kelamaan jadi total, terus jadi cincin lagi gitu. Ini beneran langka karena selama 1 abad ini hanya akan terjadi 7 gerhana matahari hybrid doang gitu. Kalau nggak salah itu sekitaran Australia, Indonesia dan Timor Leste, cuman akan mengalami gerhana matahari sebagian itu. Oke, ini gerhana matahari hybrid. Ini jangan lupa ya ini ya. Ini harus kalian lihatlah pasti. Oke, harus banget. Nanti pasti ingat lah ya. Oke, terus ada okultasi bulan pada Jupiter. Kalau ini sih menurut aku sih biasa aja sih ya ini. Okultasi bulan pada Jupiter itu maksudnya itu bulannya itu ngalangi Jupiter. Jadi ada Jupiter dan bumi terus bulan lewat di tengah-tengahnya sehingga nutupin si Jupiter. Itu namanya okultasi ya. Nah, terus 1 jam kemudian Jupiter akan kelihatan lagi. Dan untuk kali ini si okultasinya hanya akan bisa terlihat dari sebagian Amerika doang ya dan dari Eropa. Katanya okultasi bulan pada Jupiter ini akan terjadi lagi tahun 2026. Ya masih lumayan lama. Oke, ini tadi aku belum ngasih tahu tanggalnya ya. Bentar. Bentar. Tadi itu sorry aku lupa ternyata. Aku belum nyantumin tanggalnya. Kalau tadi 20 April udah ya. Bentar. Aku lihat catatan dulu. Kalau si okultasi bulan pada Jupiter ini terjadinya pada bentar. Oh, 17 Mei ya. 17 Mei. Oke, 17 Mei. Oke, sorry, aku lupa nulis tadi ya. 17 Mei nanti. Oke, terus ada puncak hujan meteor lagi nih, pas bulan Agustus. Nah, Agustus ini lumayan banyak nih fenomena astronominya. Ada pertama ini ya, si Perseid ini. Kalau ini jumlah meteor yang bisa jatuh dalam 1 jamnya itu bisa sebanyak 100 meteor. Dan puncaknya terjadi pada 13 Agustus ya, 2 hari sebelum bulan baru. Jadi waktunya pas tuh ngelihatnya. Bisa terlihat terutamanya dari bulan bumi utara. Ya sayangnya gitu ya. Jadi kalau bulan bumi selatan agak susah ya. Jadi Indonesia agak kesusahan tuh. Mungkin ya daerah Indonesia yang di atas garis khatulistiwa ya, yang mungkin agak kelihatan. Oke, terus ada, bentar. Sorry. Ada oposisi lagi. Sorry, ini ada oposisi Saturnus ya. Ini beda sama okultasi tadi. Jadi kalau oposisi itu planetnya itu akan sejajar dengan bumi dan matahari. Nah, terus apa bedanya sama konjungsi kalau gitu? Ini bedanya ya. Ini kalau kayak gini, si Saturnus, bumi sama matahari sejajar, segaris gitu. Jadi bisa dibilang bumi itu ada di antara si matahari dan planetnya. Itu namanya oposisi. Tapi kalau cuma planetnya itu mau jelasin tentang planetnya doang ya segaris sama matahari, namanya konjungsi ya. Beda ya itu. Jadi kalau misalkan ini tanpa bumi, Jupiternya segaris dengan matahari namanya konjungsi. Tapi kalau bumi ada di antaranya, namanya diganti jadi oposisi. Gitu. Gitu aja dibedain ya. Pas oposisi nanti Saturnus itu berada 1,3 miliar kilometer nih ya. Ini dari bentar. Dari matahari kayaknya ya nih jaraknya. 3 miliar. Ya dari matahari kayaknya ini. Oke, terus oposisinya itu akan terjadi tanggal 27 Agustus nanti dan hanya terjadi emang setahun sekali ya itu ya. Jadi kalau misalkan nanti tanggal 27 Agustus itu pas matahari ini terbenam, Saturnus itu akan terbit. Kita akan kelihatan dari arah timur. Tuh.
Dan pas saat itu Saturnus akan kelihatannya lebih gede dan lebih terang ya. Kalau pakai teleskop bisa lebih bagus itu nanti. Ngeri. Nah, ini ya sekarang ya. Ini ada supermoon yang tadi gambar tadi. Jadi kalau supermoon itu ya tahu kok ya pasti ya bulannya itu kayak bulan purnama cuman lebih gede ya, lebih gede gitu. Terjadinya pada 31 Agustus, jadi masih pada Agustus ya. Agustus emang banyak banget fenomena astronominya. Dan ya karena namanya supermoon ya, bulan purnama yang lebih terang, yang lebih cerah dan yang lebih gede, kayak pasti ya bisa dibilang supermoon itu bulan purnama paling cerah tahun ini. Dan pada bulan yang sama akan terjadi juga namanya bulan biru ya, blue moon. Untuk blue moon sama supermoon aku masih agak kebingungan bedanya apa, tapi mirip-mirip lah. Itu tetap bulan purnama juga. Apa? Ya tetap sama bulan purnama, cuman ada beda dikit sama supermoon. Warnanya biru. Enggak ya. Enggak selalu itu blue itu artinya biru maksudnya itu. Cuma istilah doang. Memang ada apa bulan warnanya biru. Kecuali bulan planet lain mungkin ya. Kalau bulan kita kan nggak mungkin biru. Itu cuma istilah ya. Jangan mikir itu blue moon artinya bulannya biru. Emang kalau diterjemahin gitu, cuman bukan gitu maksudnya. Kalau supermoon itu kejadiannya gimana sih? Kenapa dia jadi lebih besar gitu, Kak? Karena orbitnya dengan bumi juga sih. Jadi karena ada waktu-waktu di mana si bulan itu akan berada di posisi terdekat dan terjauh dengan bumi. Gitu. Jadi kayak periode dan aphelion tadi. Cuman kalau masalah orbitnya bulan ini aku masih harus belajar lagi ya. Ya, soalnya masih kurang ngerti. Kalau bulan biru pun juga terkait karena orbitnya juga. Kalau bulan biru, kalau bulan biru itu kayaknya sih iya ya. Soalnya kan tergantung ukurannya. Jadi kayak sih tergantung jaraknya dengan bumi lah. Oh, oke. Ini. Ya, thank you, Kak. Ya. Oke. Nanti betul yang bulan-bulan yang tentang supermoon, istilah-istilah tentang bulan ini lain kali kita bisa bahas nih ya. Apa spesifik. Oke, dan kita sampai di sini dan ini bukan portal menuju planet lain nih ya. Ini gerhana matahari. Oke. Ini bukan portal nih ya. Gerhana matahari cincin. Tapi ini kali ini cuma cincin doang, bukan bukan hybrid. Lah ya, 1 tahun ini terjadi 2 kali gerhana matahari. Bentuknya kayak fusion reactor ya. Iya banget. Gitu. Dikur gesak itu loh. Iya, ngerti. Ya, tapi sayangnya untuk gerhana matahari cincin kali ini tidak bisa dilihat di Indonesia. Hanya bisa di Amerika Serikat ya. Di Meksiko, Belize, Honduras, ya ini ya tempat-tempatnya. Paling dekat sama ulang tahun aku 11 Oktober. Dapat hadiahnya tapi itu deng nggak bisa lihat deng ya. Ya sayang deh. Karena kalau bisa lihat jadi hadiah ulang tahunmu aja itu. Iya benar. Ya, itu jadinya pada 14 Oktober. Kalau bulan barat lainnya itu akan melihat gerhana matahari sebagian saja. Ya mungkin Eropa kayak gitu ya. Oke, terus setelah tadi ada oposisi Saturnus, sekarang ada oposisi Jupiter. Ya sama kayak Saturnus tadi, cuman bedanya ini cuman Saturnusnya diganti sama Jupiter ya. Diganti doang. Terjadinya pada 3 November. Dan bisa dilihat dengan mata telanjang di arah konstelasi rasi bintang Aries ya. Kalau kalian ya udah tahu mana rasi bintang Aries, lihat aja ke situ nanti. Emang gak usah sih itu. Dan sebagai tambahan juga emang Jupiter mudah dilihat juga di langit malam karena dia tuh benda angkasa paling terang ketiga ya di langit malam setelah bulan dan Venus. Ya karena ukurannya gede. Oke, dan yang terakhir ada puncak hujan meteor Geminid. Ya, puncak hujan meteor lagi nih ya. Sebenarnya setelah ini masih ada lagi ya hujan meteor lagi.
Ini terjadinya pada 14 Desember dan jumlah meteor per jamnya itu bisa mencapai 150 meteor. Dan uniknya itu warnanya bisa banyak ya. Maksudnya itu nggak hanya misalkan nggak hanya warna biru doang, tapi bisa warna-warni lah. Maksudnya itu bukan satu meteor tuh warna-warni gitu. Meteor yang satu biru, yang lainnya warnanya apa ya? Ya merah misalkan. Kan soalnya kan meteor tuh bisa beda-beda ya warnanya. Dan kebetulan si Geminid ini yang akan terjadi akhir tahun ini diduga akan punya variasi warna gitu. Biasanya karena kecepatan meteornya. Kalau kecepatannya Iya. pelan, dia warnanya merah atau oranye atau kuning. Tapi kalau kecepatannya tinggi, dia putih atau enggak biru. Makasih ya Cedric ya infonya. Dan juga karena tambahan karena apa namanya sih unsur kimia yang ada di dalamnya ya, atau dia itu mengandung apa gitu. Tuh, itu juga mempengaruhi. Untungnya ini si Geminid ini juga bisa dilihat di kedua belahan bumi ya. Jadi kalau dari Indonesia pasti juga bisa. Tuh. Oke deh. Jadi itu tadi ya 10 fenomena astronomi yang akan terjadi di tahun ini. Selain itu masih ada ya pasti ya. Cuman aku sekali lagi hanya membahas yang menurut aku paling unik aja. Tuh. Oke, ada yang mau bertanya? Atau mungkin ada yang mau menambahkan lagi itu fenomena astronomi lain yang kalian tahu akan terjadi di tahun ini yang belum aku bahas mungkin tadi, kalau ada yang tahu. Gimana, ada yang mau bertanya atau tak kasih wish dulu, pertanyaan dulu? Gimana nih? Ini oke. Bentar. Ya belum ada yang mau nanya ya. Dimitri nanya nggak? Atau siapa? Berarti tadi hati-hati ya, tentang oposisi sama konjungsi. Aku harap kalian udah lumayan ngerti lah ya bedanya. Tuh. Sama konjungsi itu. Istilah-istilah kayak gitu ya yang agak ribet. Oke. Kalau gitu kalau belum ada yang mau nanya ya, aku coba rangkum dikit pembahasannya aja. Jadi aku kasih pertanyaan aja ya. Coba kalian sebutin ya tadi 10, berarti 5 aja deh. 5 fenomena astronomi yang akan terjadi di tahun ini. Dan kalau bisa sebutin bulan terjadinya, nggak usah sampai tanggal ya. Nggak usah sampai tanggalnya, coba, tapi kalau bisa bulannya. Tapi namanya harus ya. Ada apa aja? Sorry. Cara tahu fenomena astronomi gimana? Oh, bentar. Salman nanya, Kak Vera, cara tahu fenomena astronomi gimana? Oke, itu karena istilah itu prediksi ya, gitu. Karena ini fenomena astronomi yang aku sebutin tadi itu bukan yang pertama kali yang terjadi, jadi ya udah ada polanya ya, ada polanya gitu, setiap berapa tahun sekali terjadi. Jadi dengan menggunakan datanya itu, data fenomena astronomi ini yang dulu sudah terjadi, ya para astronom dan para para astronomnya itu udah bisa menduga kapan akan terjadinya lagi. Dan kebetulan terjadinya akan tahun ini. Tuh. Tapi tiap kejadian ada intervalnya. Ya. Oh, kamu boleh pakai interval. Oke. Ya, jadi ada polanya ya. Jadi ini nggak ngacak ya pasti. Tiba-tiba tahun ini ada, tahun depan ada, terus tahun depan lagi nggak ada lagi. Nggak kayak gitu ya, nggak ngasal. Ada polanya soalnya. Oke. Tadi Chris nanya, Kak, maaf tadi beda oposisi dan konjungsi apa ya? Terima kasih. Oke, jadi ini aku kok punya gambarnya sih. Bentar. Kalau bedanya sih ini. Bentar.
Oke, jadi oposisi itu terjadinya itu kalau suatu planet itu segaris dengan bumi dan matahari, atau dengan kata lain bumi berada di antara tepat berada di antara matahari dan planetnya ya, gitu. Tapi kalau konjungsi itu si planetnya doang itu yang segaris dengan matahari dan istilahnya itu bentar. Istilahnya itu kayak segaris dengan matahari dan planet lain gitu ya. Kok saya punya gambarnya sih. Sebentar ya. Bentar. Kayak kalau coba aku cari contohnya ya. Sebentar. Harusnya sih ada. Jadi kan aku opposition Oke, ntar aku cari contohnya dulu ya biar kalian ngerti. Sebentar. Gambarnya mana sih? Oke. Ya aja deh. Oke, aku coba share nih dulu. Oke, ini aku sorry izin ngambil dari Google langsung ya, tanpa bisa masukin. Jadi kalau ini bumi, ini adalah satu planet gitu, atau asteroid lah. Kalau kita digariskan lurus, bumi, oposisi, dan matahari namanya oposisi. Nah, jadi kalau ada matahari, bumi, dan planetnya itu segaris namanya oposisi. Cuman kalau planetnya doang, planet yang dimaksud itu cuma segaris dengan matahari, ya sendiri, itu namanya konjungsi. Tapi biasanya sih kalau aku ngertinya sih konjungsi itu biasanya ada, misalkan nih, ini oposisinya itu Jupiter. Kalau urutannya itu matahari, bumi, Jupiter, namanya oposisi. Tapi kalau bumi yang nggak ikut, jadi cuma matahari, Jupiter, terus misalkan tambah satu planet lagi yang segaris, kayak Saturnus misalkan. Jadi kalau tarik garis lurus, matahari, Jupiter, Saturnus itu segaris, namanya konjungsi. Kalau matahari, bumi, dan Jupiter ya segaris, misalkan, itu oposisi, gitu. Jadi ya kayak gitulah. Ya, udah ngerti belum? Grace? Ini aku mana tuh deh, pernah deh, bentar ya. Same set of the sun. Tuh. Oke. Moga udah lumayan ngerti ya. Emang agak rumit sih ini ya. Bentar aku coba jawab dulu. Punya siapa nih? Xiaomi. Iya, Xiaomi angka ya itu ya. Kak, planet terjauh itu Neptunus kan? Ya, Neptunus ya benar. Planet biasa ya. Tidak termasuk planet kerdil. Kalau planet terjauh ya Neptunus. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke. Oke, kalau belum ada yang mau nanya, aku coba kasih di pertanyaannya ya. Bukan Pluto ya, Kak. Kalau Pluto itu maksudnya planet kerdil sih, guys. Kayak kalau misalnya kita mau ngomongin soal benda angkasa yang paling jauh dari matahari di tata surya kita ya, bisa dibilang tuh si Eris itu. Eris itu masuk planet kerdil. Cuman kalau kita cuma mau ngomongin planet doang itu Neptunus. Ya, jadi sebetulnya planet di tata surya kita kan terbagi jadi dua ya. Ada planet, ya planet normal, bisa dibilang planet normal ya. Bumi, ya Neptunus,
Uranus, Merkuri, gitu. Itu bisa dibilang planet planet normal istilahnya ya. Ya planet biasa sih, gitu. Sama satu lagi planet kardil, itu Ceres, Pluto, Haumea, Makemake, sama Eris. Itu. Kalau planet kardil yang terjauh, itu si Eris di luar orbitnya Neptunus, masih lebih jauh lagi. Pluto aja lebih kecil daripada Amerika Serikat. Iya po ya, Cedric. Iya ding ya, masih lebih kecil ya. Iya. Masih lebih kecil ya. Dari bulan kita juga ya, Pluto. Iya, lebih kecil. Makanya sebutnya planet kardil ya. Ya ada kriteria atau ada ada penyebab lainnya ya kenapa dia dinamainya planet kardil masuknya. Bahkan planet yang dia kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih. Bahkan Pluto aja punya bulan yang hampir segede Plutonya sendiri. Ya itu ya siapa? Lupa namanya aku. Siapa namanya? Lupa, nanti aku lihat lagi ya. Ya, nanti Gitu. aja. Ya gitu. Itu ya tadi ya, Chris sama siapa nih? Xiaomi. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau nggak ada aku itu apa namanya? Tadi ya kasih pertanyaan tadi. Yang pertama-tama tadi. Jadi sebutin coba 5 apa tadi? 5 fenomena astronomi yang akan terjadi di tahun ini. Dan kalau bisa sebutin bulan terjadinya ya. Jangan tahunnya ya pasti 2023. Ayo ada apa aja? Misalkan kalau kalian mau ngomongin hujan meteor namanya disebutin. Tuh. Akhir Januari ada itu kejadian komet ZFT di ZTF. ZF di akhir Januari. Ya, awal 1 Februari. Oke, bolehlah ya. Ya. Tuh. Ya, sebenarnya sih nama aslinya bukan ZTF sih. Itu ada kodenya, cuman ya susah ya itu. Oke. Ada lagi? Itu baru 1. Coba yang lain ya. Cedric udah apa namanya? Kan dia udah jawab, berarti yang lain dulu coba. Nih. Yo, masa udah lupa? Tadi kan gampang-gampang loh. Lihat aja dari gambar yang ini. Untuk membantu. Gambarnya kurang 1 ya. Komet. Ini yang ini. Supermoon. Oke. Supermoon kapan terjadinya Aira? Nggak tahu. Aku udah duga. Supermoon ada yang tahu nggak terjadinya kapan? Bulan apa? 31 Agustus. Oh iya, 31 Agustus ya. Oke, 2. Oke, bagus Rashid. Hujan meteor tanggal 14 Desember. Oke, itu hujan meteor namanya apa, Salman? Ingat nggak? Kan dan terjadi tahunnya kan ada 3 tadi aku ceritain. Nah, itu yang mana? Ingat nggak? Yang lain boleh apa namanya? Ngebantu Salman kalau mau hujan meteornya itu namanya apa? Soalnya beda-beda ya. Yang depannya G. Geminid. Geminid, oke. Benar. Gerhana matahari hybrid. Oke, bagus Aira. Kapan tuh? Tanggal 4 Januari. Tanggal 4 Januari apa Hibra? Ini bentar. Ada yang udah jawab tuh. Supermoon udah. Apa ya yang komet Bentar. Sebentar, Supermoon udah, komet tadi udah. Hujan meteor Geminid udah. Oh, oke 2 lagi. Ini ada ya Hibra jawab tanggal tapi nggak nyebut namanya. Akhirnya nyebut namanya gerhana matahari hybrid tapi bulannya belum. Apa?
Hibra dia Oktober. Oktober tuh yang gerhana matahari hybrid Oktober. Bentar. Itu gerhana matahari cincin doang. Itu cuma gerhana matahari cincin doang. Ya hybrid bukan yang Oktober. Konjungsi Jupiter Desember. Bukan bener sih konjungsi Jupiter, cuman bukan Desember. Aman. Itu bukan Desember. Hybrid April. Bentar, aku juga lupa. Bentar ya. Hybrid, waduh. Wah, komet. Oh iya, bener April. Oke. Oke, satu lagi. Tadi ada konjungsi Jupiter, tapi bukan Desember. Desember kan cuma Gemini tadi. Atau apa tadi, yang tanggal 4 Januari apa di Hibra? Apa kamu tahu? Apa? Yang tanggal 4 Januari kamu belum sebut itunya, namanya. Tadi. Apa? Nggak cari yang lain. Satu lagi, minimal. Apa ya? C22. Hah? Apa? DTE. Tadi Komet udah. Jeki. Komet udah tadi. Udah disebut sama Cedric. Udah tadi. Aduh, Satu lagi. yang 4 Januari itu. Tadi hybrid udah. Tadi dulu kan ada satu kali, apa namanya? Ada aku udah nyebut loh tadi sebenarnya udah nge-spoil satu fenomena dan bulan terjadinya. Cuman masih kalian nggak sadar. Ya apa? Satu lagi. Kan udah komet, gerhana matahari hybrid, hujan meteor Geminid, sama supermoon. Oke. Ada lagi nggak? Ini, bentar. Dimitri malah belum jawab. Oke. Ada lagi nggak? Yuk satu lagi dong, satu lagi. Nggak inget ya? Konjungsi Jupiter 26 Januari. Konjungsi Jupiter 26 Januari. Januari cuman adanya tuh sorry. Bukan 26 Januari. Kalau konjungsi Jupiter, Salman. Bentar ya, aku coba ke slide terakhir. Tadi kan ada si Geminid. Tadi kan udah disebut ya di Geminid. Tadi. Geminid udah disebut tadi. Sama Salman tadi ya. Geminid. Sudah sebut. Nah. Okulasi Saturnus. Okulasi Saturnus. Bukan okulasi namanya. Satunya lagi. Kalau yang okulasi itu satunya lagi. Bukan si Saturnus. Tapi kalau Saturnus ada terjadi juga. Cuman namanya bukan okulasi. Terserah mau ganti okulasinya atau planetnya yang diganti. Yuk apa? Yang paling oposisi Saturnus benar. Terjadinya kapan? Terjadinya kapan? Oposisi Saturnus. Nggak jauh dari puncak hujan meteor Geminid ya. Okulasi Jupiter. Okulasi Jupiter boleh, benar, tapi kapan terjadinya? Aku nggak tahu, lupa tanggal. Lupa bulannya. Oke. Bulannya November. Tahu, tapi Bukan November. November.
Apa? Desember. Bentar ya. November. Tadi kau bilang, bentar. Tadi kau bilang okulas. Bukan, hampir. Kalau November itu bukan oposisi, bukan. Tadi kamu bilang okulasi Jupiter kan ya? Libra. Kamu bilang okulasi Jupiter. November. Bukan. November ada terjadi juga. Oposisi maksudnya. Oh, oposisi apa tadi? Berarti Oposisi Jupiter. November. November kah? Atau kapan, Hibra? Soalnya aku nggak dengar. Yang itu loh, oposisi Jupiter yang November. Oh, oke. Kalau dia aku nanya bulannya dari tadi. Bener yang November ya. Bentar. Agak aneh ya, benar. Ya benar sih November. Bentar, kayak tadi ada yang oposisi. Oh, tadi namanya itu ya, konjungsi Jupiter. Tadi ya. Bukan. Konjungsi namanya oposisi. Ya, yang kali ini nggak ada konjungsi ya, yang aku bahas hari ini. Jadi tadi ya, Jaga Gemini itu oposisi Jupiter November, gerhana matahari cincin 14 Oktober, supermoon tadi 31 Agustus, oposisi Saturnus 27 Agustus, hujan meteor Perseid ya, Perseid itu 13 Agustus, okultasi bulan pada Jupiter itu apa nih? Oh tadi yang aku 17 Mei. Nah, 17 Mei tadi ya. Tuh. Gerhana matahari hybrid 20 April. Hati-hati sama yang cincin ya. Beda soalnya. Komet C 2022. Ya itu ya. Pokoknya namanya. Sama yang Februari sama ini sih kometnya masuknya tuh ke Februari ya, bukan Januari. Sama quadrantid yang kemarin terjadi 4 hari lalu. Oke deh. Bentar, berarti yang bulan yang nggak kena fenomena astronomi itu apa ya ini ya? Yang aku bahas hari ini, tadi yang aku bahas hari ini. Apa ya? Bulan yang nggak kena fenomena astronomi. Ada yang tahu nggak? Bentar, coba cek. Oke, Maret, Juni, Juli. Wah, Juni, Juli nggak ada. 2 bulan. Wow. Yang nggak pasti ada sih, cuman yang dari kita, ini sekali lagi kita cuma bahas yang dari 10 ini doang ya. Yang dari 10 ini nggak ada yang masuk ke bulan Juni sama Juli. Maret. Kenapa Maret nggak ada ya? Nah, Maret aku seneng. Oke, ada yang mau bertanya sekarang? Tanya lagi. Ada. Oke. Aku pertanyaan apa lagi ya? Ini nggak ada sih. Mungkin nanti aku coba pelajari lagi yang konjungsi sama oposisi ya. Aku kayaknya masih ada yang kurang pasti aku tadi jelasinnya. Itu sama yang tentang bulan, fase-fase bulan itu kita akan bahas lain kali itu pasti ya. Mungkin nunggu supermoon-nya itu. Supermoon Agustus ya. Ya, selain itu ada yang mau bertanya lagi untuk minggu depan kayaknya aku udah ada topik sih ya, jadi mungkin tapi ya minta usul aja deh ya kayaknya. Ya udah deh, ini karena mumpung kita lumayan banyak juga yang datang, jadi aku minta usul aja. Kalian punya usulan nggak untuk topik apa untuk tema-tema next-nya yang yang mungkin pengen pengen kalian untuk Aceh bahas itu apa aja? Ini lumayan jarang ya aku minta usul. Siapa tahu itu bisa ternyata Aceh jadiin bincang seru juga kan bagus juga.
Bentar, Xiaomi nanya 25.000 terang cahaya tahun kan untuk keluar dari galaksi. Hah? 25.000 terang cahaya tahun? Maksudnya ini gimana? Xiaomi, maksudnya itu 25.000 tahun cahaya. Kah? Soalnya kalau 25 terang cahaya tahun itu maksudnya tahun cahaya kah? Terang cahaya tahun itu tahun cahaya kah? Maksudnya? Atau gimana? Soalnya kalau 25.000 terang itu nggak ngerti maksudnya aku. Adanya tahun cahaya. Gimana itu? Xiaomi. Bandel-bandelnya. 25.000. Coba kalau Xiaomi mau nanya, coba tolong diperjelas lagi ya. Soalnya aku kurang ngerti, takutnya aku ngomong tahun cahaya maksudnya kamu yang lain gitu. Gimana tuh Xiaomi? Dan sambil nunggu tadi ya, kalau kalian punya usulan untuk tema next-nya langsung usulin aja ya sekarang. Mungkin bukan untuk minggu depan, tapi masuk ke list lah. Mungkin bisa. Ada nggak nih? Ibra, Sachi, Cedric, Dimitri, Salman, Ansel, Riz, Dinaya, Xiaomi, Aira, Rashid, sama Almira. Siapa nih? Apa sih namanya? Nggak ada usulan nih. Minimal satu gitu. Yang mana yang Palestina? Apa nih Ibra? Kok kamu ngasih malah bendera? Nggak ada nih yang mau ngusul atau mau nanya? Atau Xiaomi mungkin mau apa namanya? Lebih ngejelasin pertanyaanmu gimana? Kalau kalau misalkan Xiaomi nanya jarak tata surya kita dengan ujung galaksi, dengan pinggiran galaksi Bima Sakti. Kalau kamu nanya itu ya, bentar. Udah jam 2. Oh ya jam 2 ya. Bentar lagi kok habis kita selesai. Jarak, bentar ya, aku coba lihat soal aku nggak hafal angkanya. Dengan pilihan galaksi mana ya catatanku? Minggu depan diskusinya apa? Kata Salman. Oke, minggu depan Pandora apa Pandora Box? Kalau Pandora nih, apa sih Pandora? Apa sih Pandora? Dari kemarin kamu ngomongnya Pandora melulu deh, Ibra. Minggu depan mungkin tentang nggak tahu nih ya, apa namanya itu mungkin tentang space race ya, mungkin tentang apa sih nama itu? Space itu berarti tentang balapan luar angkasa. Ya, ya walaupun bukan artinya balap-balapan apa nama itu cepat-cepatan apa nama itu ada banyak roket terus balapan gitu enggak ya? Maksud balapan meluncurkan teknologi keluar angkasa gitu. Ya entah itu roket, pesawat ulang-alik. Itu kalau jadi itu akan dibahas sama Rumi Dimitri ya, anggota apa nama itu Aceh. Jadi bukan sama aku gitu. Kalau jadi minggu depan. Kalau enggak ya mungkin 2 minggu lagi itu. Oh, oke. Kalau menjawab pertanyaan Xiaomi tadi, aku kan masih kurang ngerti untuk pertanyaanmu kayak gimana. Jadi aku coba sedikit rubah aja ya, Xiaomi pertanyaanmu. Kalau jarak tata surya kita dengan pusat galaksi Bima Sakti, ya, itu emang maksudnya ke tahun cahaya ya. Bentar. Sistem with ini
27.000 tahun cahaya gitu. Jadi tata surya kita itu terletaknya 27.000 tahun cahaya dari pusat galaksi ya. Sementara 1 tahun cahaya itu adalah jarak yang cahaya tempuh dalam 1 tahun. Kan cahaya itu adalah sesuatu apa sih ya, bukan benda ya, pokoknya itu sesuatu yang tercepat di alam semesta. Dalam 1 tahun dia bisa mencapai hampir 10 triliun kilometer. Jadi dalam 27.000 tahun cahaya, kalau dikalikan 10 triliun, berarti ya jaraknya kita dengan pusat galaksi itu berapa nih? 270 triliun, 270 triliun. Benar. Itu 270.000 triliun kilometer dari pusat galaksi. Ya kayak gitulah ya, hampir sekitaran tuh. Jam 1 ya Xiaomi minggu depan. Ikut lagi aja ya. Oke. Tadi. Oke, kalau ada yang minta usulan, ada yang mau usul lagi atau mau bertanya, kalau enggak kita tutup pertemuan kita untuk minggu ini. Ada? Yang terlanjur minggu depan? Ada nggak nih? Kayaknya udah nggak ada ya. Oke, kalau gitu aku tutup pertemuan kita minggu ini ya, teman-teman, untuk Penyasar Aceh minggu ini. Oke, kalau gitu kita bertemu minggu depan ya, di Penyasar Aceh minggu depan. Jam 1 juga ya. Oke, teman-teman, aku tutup dulu. Selamat astronomi, selamat siang teman-teman. Kita tunggu minggu depan. Ya, Caci, Cedric, Dimitri, sama Denaya Ansel, Grace, Xiaomi, Aira Rashid, sama Sayonara. Denara. Oke. Ya, makasih sama ada ikut. Minggu depan ikut lagi aja ya. Ini, wah, mana di pergi. Ya, dadah. Caci, Dimitri, Salman, Dinaya, Ansel, Aira, Rashid, sama nih Xiaomi, siapa sih namamu? Ya, aku tutup ya. Dadah.